Hari ini kita akan membahas yaitu kenapa banyak teman-teman kontributor yang menjual akunnya, entah itu Shutterstock, Canva Element, Freepik, ataupun Adobe Stock. Nonton sampai selesai, jangan skip-skip agar teman-teman tahu alasannya kenapa mereka ini walaupun sudah memiliki aset di situs-situs tersebut, tapi mereka kok tetap ngotot untuk menjualnya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita langsung bahas saja. Inilah semua video saya di eBay, yang terus playlistnya eBay. Ini ada sekitar 61 video, nanti silakan teman-teman ditonton aja ya teman-teman. Kalau gitu kita kembali ke videonya. Saat kita membuka akun kontributor, entah itu di Freepik, Shutterstock, Adobe Stock, ataupun Canva Element, Envato, pun yang lain-lainnya, pasti harapan kita adalah kita berusaha membangun aset kan teman-teman. Aset ini adalah kalau kerja di Fiverr atau di Upwork, kita itu kan berarti menjual jasa kita ya teman-teman. Berarti kita akan mendapat uang setelah kita menyelesaikan pekerjaan freelancer, entah itu membuat desain, ataupun kita membuat gambar AI, ataupun mengedit foto, ataupun mengedit video, ataupun urusan yang lainnya, baru kita dapat uang. Sedangkan kita kalau misalnya sebagai microstocker atau orang yang membuat atau menyetok tuh maksudnya foto-foto kita itu kayak di marketplace lah, kita taruh barangnya di sana, nanti kalau ada orang yang membeli baru kita dapat komisi. Itu bedanya teman-teman. Kalau di microstock ya gitu, kita harus membuat dulu banyak foto mungkin, ataupun ada juga desain vektor atau ilustrasi atau video. Nah kalau misalnya video kita itu cukup bagus dan banyak dicari, istilahnya demandnya ada, ya insya Allah lah apa yang kita kerjakan, aset tersebut akan istilahnya dibutuhkan atau dicari oleh pembeli yang ada di Microsoft tersebut, entah itu di Adobe Stock, Shutterstock, kemudian di Canva, ataupun di Freepik. Nah masalahnya ini teman-teman, ini mungkin ya namanya persaingan ya teman. Yang masuk itu kan nggak cuman kita orang Indonesia, tapi dari seluruh dunia. Bayangkan seluruh orang ingin mendapatkan penghasilan komisi di sebagai ya misalnya kalau kayak saya sih dari membuat foto-foto AI maupun mengupload footage atau video AI ya teman ke microstock. Seperti di kalau saya untuk video, khusus untuk video itu hanya bisa di Adobe Stock sama di Dreamtime fokus saya, jadi saya cuma 3. Tapi kalau untuk foto saya bisa upload di Adobe Stock, di Freepik maupun di Dreamtime. Masalahnya ini teman-teman yang mungkin udah jenuh ya, udah merasa istilahnya nggak ada penghasilan. Saya yakin kalau akun kita itu menghasilkan secara rutin, istilahnya itu ada dolarnya, saya yakin nggak akan dijualnya. Mungkin ya udah malas kita nyetok itu lagi, aset baru istilahnya kan. Terus juga mungkin penghasilan yang didapatkan dari akunnya itu mungkin sudah menurun atau malah nggak ada dolar sama sekali. Nah ini saya mengalami teman-teman di Freepik ini. Saat saya baru join itu di Freepik, tepatnya di bulan 8 ya. Bulan 8 tuh bulan berapa ya? Apa Oktober? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Di bulan Agustus ya teman, saya gabung di bulan Agustus. Nah jadi waktu di Freepik itu saya sudah punya aset teman. Maksudnya aset saya yang ada di Dreamtime, aset saya di Adobe Stock, saya juga upload ke sini. Jadi saya sudah ada istilahnya timbunan aset saya yang dari mengerjakan upload AI-nya ini di Adobe Stock ataupun Dreamtime. Jadi saya lempar juga ke sini. Nah awal bulan pertama itu saya bisa dapat download itu di 992, hampir 100, hampir $1.000 ya. Hampir 1.000 downloadan. Kemudian di tahun berikutnya ini nggak ada ininya, nggak ada statistiknya, tapi dilihat dari penghasilannya ini 41, 48, ini 51, ya berarti di atas 1.000 ya downloadannya. Kemudian ini juga nah di 43,7. Nah ini udah di atas 1.000 teman. Di bulan ini September, lagi bulan Oktober, November turun lagi istilahnya di 400-an, ini segini. Dan di Desember ini sampai saat saya membuat video ini di tanggal 30 Desember 2024 dapat downloadnya segini teman. Jadi terdapat grafik yang menurun ya teman. Oh ya otomatis ya, jumlah earning yang saya dapatkan dalam 1 tahun sampai Desember ini ya sudah segini teman. Dan jumlah downloadnya segini. Nah kita akan kembali ke Facebook ini, kita akan cek apa sih alasannya banyak orang ya pembuat postingan ini menjual akun kontributornya ya. Kita pilih semua komentar. Suram Freepik segelap mendung malam, lebih heran sama yang beli, lebih untung bang buat bisnis konvensional, feed IG, stiker, sablon dan lain. Nah ini teman-teman alternatifnya. Kalau misalnya dulu saya juga berkecimpung di bidang POD ya, print of demand. Dulu saya sempat main juga di Teespring dan kawan-kawannya banyak lah. Nah itu udah lama sih, itu 2017 atau 2016 lupa saya.
Ya termasuklah tadi. Tapi ini marketnya market luar negeri ya teman, bukan market Indonesia. Ini bisa jadi istilahnya ide alternatif buat teman-teman yang ingin dapat penghasilan tambahan selain dari membuat foto AI dan nguploadnya di Freepik teman. Bagi yang terbiasa jalanin bisnis offline mungkin lebih menarik kali ya. Saya juga bingung sama alasan pembeli. Udah mau bangkrut soalnya orang dah jalan earning kontributor semua. Nah, kalau ini nggak tahu ya saya nggak punya dugaan yang kayak gitu. Tapi ya logikanya gini teman, kan biasanya kalau di Eropa maupun di Amerika Serikat itu di bulan November, di bulan Desember dia masuk yang namanya winter teman. Wah winter, kemudian ada Christmas juga. Kalau untuk mereka sana kan agamanya kan agama Kristen mayoritas. Kemudian juga ada liburan tahun baru teman. Nah biasanya kalau mereka ada kayak gitu, biasanya kantor-kantor diliburkan teman-teman. Kantor-kantor diliburkan, kemudian juga lebih banyak orang yang bersilaturahmi dan ada di rumah saja. Istilahnya hanya untuk istilahnya liburan akhir tahun kayak gitulah. Setahu saya ya teman-teman. Karena saya juga penjual di eBay, jadi saya tahu ketika banyak penjualan itu terjadi di bulan malah November Desember teman-teman. Benar, di eBay saya meningkat banget. Sekitar 20 kali, mungkin 2 hari yang lalu saya ada 20 gambar saya itu terjual berkali-kali gitu teman-teman. Dari satu gambar tuh ada yang terjual 10, ada gambar yang lain terjual 8, ada lagi yang lain-lain tuh sama juga. Jadi mereka lebih banyak di rumah teman. Ya kan biasanya kan kalau aset-aset AI ini kan paling banyak digunakan untuk misalnya untuk majalah, untuk artikel ataupun untuk misalnya poster, banner dan maupun yang lainnya. Entah itu foto, entah itu desain ataupun footage ya teman. Tapi tidak mungkinan juga dunia industri juga bisa atau perusahaan yang berhubungan dengan yang kita cari. Dari itu semua kalau kita melihat proses liburan dan segala macam itunya mungkin aja memang tahap mereka memang sedang tidak fokus lagi bekerja teman. Lagi liburan tahun baru di rumahnya masing-masing. Saya sih duganya kayak gitu ya, bukan kayak dicolong earning kontributor. Tapi juga saya pernah baca juga ada seseorang yang earningnya tuh semakin menurun. Saya nggak tahu apalah semakin menurun. Udah dapat earning misalnya dia 100 kok tahu-tahu berkurang jadi 70, 60. Nggak tahu itu alasannya kenapa. Dia minta return atau apa gitu kan, nggak puas dengan hasil gambarnya. Mungkin ya, kita kan nggak tahu ya. Kalau saya di eBay misalnya kita ada penjualan kan, misalnya sebesar $100 dan kita sudah kirim ke Amerika Serikat. Mereka nggak puas tuh kan, minta uangnya balik karena apa yang dia beli nggak sesuai dengan yang dia ekspektasi. Jadi dia kembalikan lagi barangnya, otomatis ya kalau dia balik lagi ke barangnya ke kita, ya kita harus bayar pajaknya pajak masuk impor dari US ke Indonesia. Padahal itu barang kita kirim dari Indonesia ke ini. Nah itu juga istilahnya makanya memotong profit kita ya teman. Udah nggak dapat untung, kena pajak lagi ya kayak gitulah. Kalau ya mungkin yang kena colong earning tuh mungkin kayak gitu kasusnya ya teman. $70 cuma dapat 2 euro. Apa ini? Freepik makin sural, sebanyak apapun lu upload earning nggak bakal naik, malah turun. Nah, katanya ada kesalahan di bulan ini terjadi penurunan yang sangat-sangat signifikan ya teman dibandingkan sebelumnya. Ya kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak ini ya, apa namanya, ya memang sedih juga sebenarnya, berharap naik, tapi ya mau gimana, kita kan cuman di sini istilahnya kita numpang berjualan. Banyak konten AI premium pula. Kalau ada yang jual harga masuk akal, saya mau menampung. Kali aja mau meneruskan. Nah ini dia kan, Lastmon udah ini kan, dan nih full vector dari 2021 udah 25k ya teman. Tapi penghasilan Lastmonnya 10, filenya udah 1000 tapi nggak kelihatan berapa jumlah download. Downloadnya Lastmon juga turun nih teman nih, sudah 800. Kemudian hancur gara-gara AI. Kayaknya algoritma selanjutnya agak gimana gitu waktu set judul di webnya. Akun sudah banyak dijual, bukti Freepik sudah tidak bisa diandalkan buat cari duit. Kalau 1 atau 2 sih mungkin dia yang lagi butuh duit, tapi kalau banyak artinya Freepik udah nggak bisa diharapkan lagi. Yang beli pasti orang-orang awam yang nggak paham teori ini dan pemain baru makanya nggak tahu. Bang saya beli 650, asetnya baru 20, itu pun AI semua, rugi sekali. Nah kayak isinya cuma AI, itu pun 20 biji. Yang sabar mungkin lagi Freepik aja semenjak dia nerima hasil, maksudnya hasil AI mungkin ya. Kalau hasil banyak konten dan sasaran, tadinya padahal bikin binging.
pada bikin bingung maksudnya. Pas rekap bulanan jumlah downloadnya turun ya. Udah nggak kayak dulu sih emang, tapi dibanding akun Shutterstock yang lain buat aneh masih menghasilkan, dibiarin juga minimal 2 bulan sekali cair. Saya juga sebenarnya sama sih dengan cara ini. Jadi saya juga ya, walaupun turun sebenarnya saya nggak masalah juga sih walaupun turun. Ya, itu kan aset kita kan istilahnya kita buat satu kali terus kita upload ke banyak situs tadi, situs marketplace, situs crosstalk. Jadi selain walaupun kita nggak dapat penghasilan di Freepik kan masih ada di Adobe Stock maupun di situs-situs yang lain yang lumayan ya gitu ya. Kalau saya kebutuhan memang kenapa? Ya, yang user ini berarti ya dia mungkin kalau kebutuhannya lebih mendesak ya silakan aja kalau mau jual harga Freepik tadi ya memang. Nah itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika kepanjangan. Kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan silakan berkomentar saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video Mas Vlogger berikutnya.